Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Hari ini kita melanjutkan perkuliahan kita. Tema kita hari ini adalah sejarah perkembangan sosiologi pendidikan. Kalau kemarin kita bicara tentang ruang lingkup, maka hari ini kita akan berbicara tentang perkembangan dari sosiologi pendidikan itu. Sosiologi pendidikan ini berasal dari dua rumpun ilmu, yaitu pertama sosiologi dan pendidikan. Dua rumpun ilmu yang sebenarnya sudah berdiri mapan sebelum adanya sosiologi pendidikan. Nah, kita bicara dulu sosiologi ya. Sosiologi itu diklasifikasikan menjadi dua bagian. Yang pertama adalah ilmu murni sosiologi, dan ilmu terapan. Sosiologi sebagai ilmu murni berkembang dengan adanya pemikiran ahli seperti Emil Durkheim, kemudian tentang kajian fakta sosial, Max Weber, Auguste Comte, Peter L., kemudian dan para perintis sosiologi lainnya. Teman-teman bisa pelajari ini di mata kuliah sosiologi. Kemudian sedangkan sosiologi sebagai ilmu terapan itu berfungsi mengamati dan membahas suatu fenomena tertentu. Disinilah lahir sosiologi pendidikan, yaitu sosiologi digunakan untuk mengamati proses pendidikan, seperti kurikulum, penilaian, interaksi, dan lain sebagainya. Jadi sosiologi itu ada sosiologi murni, kemudian ada penerapannya. Ada sosiologi pendidikan, ada sosiologi budaya, sosiologi negara, dan sebagainya. Banyak. Kalau sosiologi pendidikan itu berarti aplikasi dari penerapan ilmu-ilmu dan metode sosiologi untuk melihat bagaimana proses dan perkembangan pendidikan itu, permasalahan pendidikan, dan bagaimana mengembangkan pendidikan yang diinginkan. Kemudian, sosiologi pendidikan muncul sebagai suatu keharusan sejarah karena dalam masyarakat terbukti bahwa pendidikan merupakan alat yang ampuh untuk memunculkan perubahan-perubahan sosial. Nanti kita berbicara tentang pendidikan dan perubahan sosial, mobilitas sosial. Nah, itu nanti pembahasannya di beberapa pekan berikutnya. Kemudian, pendidikan menjadi faktor yang menentukan menilai maju mundurnya suatu masyarakat. Masyarakat atau negara yang sistem pendidikannya buruk akan mengalami hambatan dan pembangunan nasional. Kaum pendidik sadar bahwa banyak hal dalam sistem pendidikan tidak dapat dikaji dari disiplin ilmu pendidikan semata. Diperlukan sudut pandang dari ilmuwan sosial seperti sosiolog. Kalau kata Quraish Shihab, pendidikan itu seperti kita membuat baju. Baju itu harus dibuat dengan ukuran dan selera orang yang memakainya. Jadi pendidikan tidak bisa diambil mentah-mentah dari negara lain. Harus didesain sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada di negara tersebut. Jadi kalau walaupun pendidikan di Amerika maju, tidak bisa Indonesia mengambil pendidikan sistemnya secara mentah. Karena tadi pendidikan itu harus didesain sesuai dengan kondisi masyarakat. Maka itu perlu ada kajian dari sudut pandang sosiologis tadi. Kemudian, sosiologi pendidikan merupakan kajian sosiologi yang digunakan untuk memecahkan permasalahan mendasar yang dihadapi dalam bidang pendidikan. Masyarakat dapat mempengaruhi pendidikan dan sebaliknya, pendidikan juga akan mempengaruhi masyarakat. Jadi model dari pendidikan itu dipengaruhi oleh masyarakat. Apa yang dibutuhkan masyarakat, itulah yang seharusnya disediakan oleh lembaga-lembaga pendidikan. Baik itu formal, informal, atau non-formal. Kemudian kalau kita berbicara tokoh pencetus, ini ada beberapa tokoh karena ini sebuah terminologi, maka ketika teman-teman tanya bagaimana posisi orang-orang Islam. Nah, orang-orang Islam seperti Ibnu Khaldun itu mempunyai grand teori, tapi pencetus kalimat yang namanya sosiologi pendidikan itu memang dari Barat. Ini tokoh pencetusnya diantaranya satu, Lester Frankworth ini dianggap sebagai pencetus gagasan tentang lahirnya sosiologi pendidikan.
Dia mempunyai teori tentang evolusi sosial yang menekankan peranan pendidikan sosial yang realistis dalam memimpin perencanaan kehidupan pemerintah. Menurutnya, kekuatan dinamis dalam gejala sosial adalah perasaan yang terdiri dari beberapa keinginan dan beberapa kepentingan, yang kemudian menggerakkan kecakapan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Oh, manusia butuh alat transportasi. Kemudian keinginan kebutuhan untuk punya transportasi itu mendorong orang-orang untuk menyediakan tempat-tempat pembelajaran atau menyiapkan masyarakat yang bisa membuat alat transportasi yang bagus. Begitulah pendidikan itu berkembang. Jadi pendidikan itu berdasarkan atas dorongan kebutuhan manusia memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Kemudian, menurut Ward tadi, manusia dapat menentukan tujuan-tujuan yang ingin dicapai, dan manusia itulah yang mengarahkan perubahan sosial ke arah pencapaian tujuan. Manusia itu mau kemana? Nah, itu kemudian mempengaruhi pendidikan. Pendidikan adalah sebagai alat penting untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, serta pendidikan memberi alat-alat untuk mencapai maksud manusia. Sekolah amatlah penting, ditinjau dari perubahan yang bertujuan untuk fungsi sosial yang lebih besar daripada peranan mengajar individu. Kalau tadi pencetusnya, kemudian secara formal, pelopor sosiologi pendidikan ini disematkan ke John Dewey, namanya kan orang luar. Kemudian beliau mempunyai buku yang berjudul School and Society yang terbit pada tahun 1899. Jadi ini sosiologi pendidikan ini ilmu baru ya. Menekankan sekolah sebagai institusi sosial. Dia memandang belum ada sama sekali peranan penyiapan anak-anak didik yang dilakukan oleh lembaga pendidikan supaya anak didik mereka menyadari masyarakat baru yang sedang bertumbuh di sekitarnya. Seperti anak-anak kota itu bisa pakai HP, tapi mereka tidak tahu bagaimana proses HP itu sampai di tangan mereka. Mereka makan nasi, tapi tidak tahu proses pembuatan, proses produksi, proses distribusi dari padi itu sampai ke mereka. Ini kan berbahaya. Mereka hanya menikmati hasil tanpa tahu prosesnya. Ini anak perkotaan hidup tanpa mengetahui realitas sesungguhnya masyarakat. Apalagi di kota itu ya, tetangga samping saja tidak tahu. Mereka hanya menikmati hasil tanpa tahu prosesnya. Seharusnya, sekolah merupakan sebuah tempat di mana anak-anak belajar menjadi masyarakat sesungguhnya. Bagaimana bersosialisasi, bagaimana mengenal satu sama yang lainnya, saling sharing, caring. Pendidikan merupakan pengajaran sepanjang hidup, termasuk segenap usaha untuk menyusun pengalaman kita dalam cara-cara penuh arti. Sehingga sekolah sebagai masyarakat dan sekaligus memberi ilham perbaikan bagi masyarakat sekitarnya. Jadi anak-anak harus tahu tentang kondisi mereka tinggal di mana, bagaimana model dari masyarakatnya, sehingga mereka bisa berbaur di masyarakat dengan baik. Kalau anak-anak perkotaan sekarang itu kan ya sudah masuk sekolah pulang ya tidak tahu apa-apa. Padahal di masyarakat perkembangannya semakin kompleks. Kemudian kalau tadi kita berbicara tentang tokoh, selanjutnya kita berbicara tentang sudut pandang. Sudut pandang ini adalah pandangan ya. Jadi tidak kemudian kalau ditanya Indonesia ikut pandangan yang mana, itu pernyataan yang mungkin sulit dijawab. Sudut pandang itu kayak saya
berpikir tentang A, maka mungkin tidak bisa digeneralisir semua yang ada di sekitar saya itu A gitu. Ini sudut pandang. Walaupun ini kemudian menjadi sebuah komunitas dan melahirkan kebijakan-kebijakan yang beragam. Lah, dalam sosiologi pendidikan ada 4 kelompok sudut pandang. Yang pertama adalah analisis model struktural fungsional, kemudian analisis model konflik, analisis model sosiologi kritis, dan analisis pendidikan level mikro. Nanti per babnya akan didetailkan di makalah-makalah selanjutnya, tapi hari ini kita bahas secara globalnya. Pertama adalah analisis model struktural fungsional. Oh ya, sebelum saya membahas satu-satu, ini saya contohkan sudut pandang seperti ini. Seperti dulu pernah ada geger tentang penghapusan materi jihad. Nah, itu bagi orang-orang fungsional ya itu berfungsi untuk menghilangkan radikalisme. Tapi menurut orang-orang kritis, maka dikatakan bahwa penghapusan pembelajaran jihad itu punya unsur-unsur politis. Ya. Jadi seperti itu ya, itu sudut pandang. Kemudian yang pertama, analisis model struktural fungsional. Teori struktural disebut sebagai teori konsensus, teori integrasi, atau teori keseimbangan. Teori ini berangkat dari asumsi bahwa kehidupan masyarakat merupakan sebuah sistem besar yang terdiri atas sejumlah subsistem yang saling mempengaruhi dan saling tergantung, serta terintegrasi satu sama lain dalam membuat masyarakat itu berfungsi. Ada yang jadi guru, ada yang jadi cleaning service, ada yang jadi administrator, ada yang jadi kepala sekolah, ada yang jadi wakakurikulum. Tidak bisa semua jadi guru semua, nggak ada yang melaksanakan tugas lain. Ketika ada satu peran yang hilang, maka akan mempengaruhi peran-peran yang lainnya. Jadi analisisnya orang model-model struktural fungsional itu seperti itu. Semua punya fungsinya masing-masing. Perubahan keadaan lingkungan berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan dan sebaliknya. Kalau di sekolah itu cuma ada guru, maka nanti ya polanya juga akan berbeda juga dengan sekolah-sekolah yang punya administrasi yang bagus. Kemudian pertanyaan pokok yang mereka ajukan adalah apa fungsi pendidikan dalam masyarakat. Jadi pendidikan itu harus berfungsi terhadap kebutuhan masyarakat. Kalau masyarakat butuhnya ya ahli transportasi, ya bagaimana sekolah itu menghasilkan peserta didik yang bisa membuat alat transportasi yang bagus. Nah, tokoh aliran dari struktural fungsional ini salah satunya adalah Emil Durkheim. Nah, pendidikan didefinisikan sebagai proses mempengaruhi yang dilakukan generasi orang dewasa kepada mereka yang belum siap untuk melakukan fungsi-fungsi sosial. Sasarannya adalah melahirkan dan mengembangkan sejumlah kondisi fisik, intelek, dan watak sesuai tuntutan masyarakat politik secara keseluruhan dan tuntutan lingkungan khusus tempat mereka akan hidup dan berada. Suatu masyarakat bisa bertahan hidup hanya kalau terdapat suatu tingkat homogenitas yang memadai di kalangan warganya. Untuk itu, perlu upaya pendidikan dengan jalan pengadaan pendidikan yang beragam, baik jenjang pendidikan maupun spesialisasinya. Hari pendidikan itu harus merata. Ada yang pendidikan menyelenggarakan spesialisasi guru, dokter, ahli hukum, ahli sejarah, sosiolog, dan itu harus komplit di masyarakat. Karena masyarakat itu bisa berjalan ketika ia merata itu. Ada yang kalau nanti kita bicara ada kaum
borjuis proletan, itu harus ada gitu. Karena harus ada yang bekerja, ada yang harus memberikan gaji gitu. Kemudian tokoh selanjutnya adalah Talcott Parsons. Pendidikan sebagai pemegang fungsi sosialisasi dan seleksi. Akan tetapi pada kedua fungsi itu, Parsons memberikan tekanan pada pentingnya fungsi pertama, yaitu sosialisasi. Sosialisasi meliputi segala aspek kehidupan, baik nilai, kognisi, maupun motorik. Jadi menurut Talcott Parsons, sekolah itu adalah proses sosialisasi. Sosialisasi orang dewasa untuk mentransferkan nilai-nilai. Kalau kita kan dapat nilai, kejujuran, kedermawanan. Lah itu harus tersosialisasikan di sekolah sehingga nilai-nilai leluhur itu bisa sampai ke anak cucu selanjutnya dan generasi selanjutnya. Jadi 1 tambah 1, 2. 2 tambah 2, 4. Itu adalah nilai yang terus disampaikan sehingga dari mulai zaman tahun 1945 hingga 2021 sama nilainya. Melalui sosialisasi, nilai-nilai budaya yang dimiliki masyarakat diubah menjadi nilai yang dihayati atau diinternalisasikan oleh setiap warga masyarakat secara individu. Kemudian kalau tadi ada struktural fungsional yang memandang setiap hal itu punya fungsinya, walaupun mungkin dipandang buruk gitu, tetap ada fungsinya. Dulu pernah ada gegeran namanya lokalisasi PSK. Nah, kalau versinya orang fungsional ya butuh, karena ketika tidak ada tempat khusus PSK, maka orang-orang yang baik itu bisa jadi korbannya gitu. Orang-orang nakal itu bisa ngambil perempuan-perempuan baik yang ketemu di jalan gitu. Tapi kalau begitu ada tempat lokalisasi tersendiri, jadi kalau orang-orang nakal mau butuh ya larinya ke sana gitu. Sudah tahu sama tahu gitu. Dan jadi simbiosis mutualisme gitu. Tapi kalau kita orang beriman kan bahaya gitu. Kemudian kalau ini versi kedua, analisis model konflik. Analisis konflik bertolak dari teori konflik Karl Marx. Dalam masyarakat kapitalis terdapat dua kategori manusia, yaitu kaum borjuis dan proletar. Kaum borjuis adalah kaum minoritas yang menguasai faktor produksi, sedangkan kaum proletar merupakan mayoritas warga masyarakat hanya memiliki tenaga dan keterampilan untuk dijual kepada kaum borjuis. Orang-orang kaya yang punya faktor produksi itu dipandang bagi orang-orang konflik ini punya power yang lebih walaupun mereka minoritas. Kayak dulu ketika penjajahan Belanda itu sebenarnya orang Belanda yang ada di Indonesia itu jumlahnya sedikit. Kita bisa lihat rumah-rumah Belanda di Solo itu cuman beberapa titik saja. Jumlahnya berapa itu? Kalau di Kartasura ada di Colomadu. Hitunglah jumlah rumah mereka dibandingkan penduduk pribumi asli orang Indonesia. Walaupun kalau kita berbicara sejarah, sebenarnya orang Indonesia sendiri yang menjajah negaranya gitu. Walaupun tetap ada andil juga dari orang-orang Belanda. Pada sistem kemasyarakatan yang berbeda, berlangsung sistem pendidikan yang berlainan. Kalau tadi sosialisasi itu dianggap pentransferan nilai oleh orang-orang fungsional, maka sosialisasi model konflik didefinisikan sebagai proses pewarisan nilai-nilai kaum penguasa. Ada tanda kutip, nilai-nilai penguasa dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Dalam rangka mempertahankan dominasi, yaitu agar anak mudanya mengikuti nilai-nilai yang dimiliki dan dianggap baik oleh generasi sebelumnya. Kalau orang-orang struktural itu kan sosialisasi itu penting dalam proses pengembangan budaya, mempertahankan budaya yang sudah ada.
Tapi kalau orang-orang konflik memandang bahwa proses sosialisasi nilai-nilai di sekolah ataupun model pendidikan yang lain adalah tadi tanda kutip pewarisan nilai-nilai kaum penguasa. Biar orang-orang yang kaya ya tetap jadi orang kaya, orang-orang yang tidak punya ya jangan sampai mereka tergugah untuk bisa menghasilkan atau naik kelas ke tahap yang lebih tinggi gitu. Orang kaya ya jadi tetap orang kaya. Jadi orang-orang yang nggak punya uang ya mereka di kayak disugesti sudahlah jadi seperti itu saja. Jadi kalau kita ingat dulu orang tua ada yang mengatakan yang tidak ngeyem-ngeyem anaknya. Oh wis to, kowe iki anake wong biasa. Nah, itu sebenarnya perkataan yang kurang baik. Semoga kita bukan pengikutnya gitu ya. Kalaupun kita termasuk korbannya ya semoga bisa tergugah gitu. Walaupun bahwa pendidikan bisa merubah kondisi gitu. Kemudian tokohnya dari konflik itu salah satunya adalah Louis Althusser. Dia berpandangan bahwa pendidikan pada masyarakat kapitalis berperan mempertahankan dan memperkuat hubungan produksi kapitalis, memperkuat kaum dominan dalam mempertahankan dominasi dan status quo. Jadi pendidikan itu ya untuk menyediakan apa yang dibutuhkan oleh orang-orang yang punya modal. Kalau yang punya modal pingnya pendidikan seperti A, ya harus pendidikannya model A, tidak bisa berbeda. Kemudian kalau tadi ada model struktural, kemudian ada konflik, kemudian ada model selanjutnya, model sosiologi kritis. Analisis sosiologi kritis melihat bahwa para pelajar berada pada posisi lemah, pasif, dibentuk, terkungkung, dan harus tunduk kepada kurikulum dan guru. Oleh karenanya, untuk keluar dari situasi ini, kurikulum dan pelaksanaannya diharuskan memfokuskan perhatian kepada kepentingan siswa. Ya kayak model-model pendidikan kita zaman dahulu, salah, gebuk, tanya, nggak boleh gitu ya. Model pembelajaran harus mengembangkan kreativitas dan daya kritis peserta didik. 1+1 2. Tapi kalau versinya orang kritis, kalau memang ditemukan nilai yang lain ya boleh saja asal bisa membuktikan kebenaran dari nilai baru yang dia temukan. Ini kritis. Kemudian tokohnya Paulo Freire. Saya nama-namanya itu agak sulit ngejanya gitu. Dalam pendidikan tradisional, guru memainkan peran sangat dominan dalam interaksinya dengan pelajar. Dalam sistem pendidikan tradisional, proses pembelajaran digambarkan sebagai sistem bank, yang di dalamnya guru diibaratkan sebagai seorang yang menuang air kepada wadah atau tempat yang kosong, yang pasif dan tidak bereaksi apa-apa. Pelajar tidak punya kesempatan untuk berdialog dengan guru. Ya sudah, dijejali saja nilainya. Gampangnya model tulis, hafalkan gitu, tanpa memberikan ruang untuk mengkritisi apa yang nilai-nilai yang disampaikan. Oleh karenanya, untuk memperbaiki keadaan ini, pendidikan harus mampu mengembangkan kesadaran kritis, kemampuan bersikap dan berbuat kritis kepada keadaan di kalangan pelajar melalui pendekatan dialogis. Jadi, pelajar harus dibawa untuk memahami nilai-nilai apa yang diajarkan. Pembelajaran tidak boleh hanya sekedar menghafal, tetapi mereka harus bisa kritis terhadap nilai-nilai yang disampaikan. Kalau memang yang disampaikan itu keliru, maka harus ada proses dialogis untuk meluruskan nilai-nilai tersebut. Nah, contoh tokoh dari model sosiologi kritis ini salah satunya ada Ivan Illich
Dia berpandangan bahwa sekolah merupakan tempat anak-anak ditekan dan dipaksa untuk mempelajari hal-hal yang tidak mereka sukai atau kehendaki. Kalau kita ingat dulu, SD kita suruh hafalan nama-nama kota, nama-nama ibu kota, nama-nama negara lain, beserta ibu kotanya, menghafalkan jumlah penduduk. Lah itu sesuatu yang bagi orang-orang kritis itu apa ya? Buat apa gitu anak-anak harus dijajali seperti itu? Biarkan anak itu belajar sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan minat bakatnya. Kemudian maka muncul model-model pendidikan seperti homeschooling yang fokus ke tema-tema tertentu. Belajar yang baik berlangsung dalam suasana bebas yang memungkinkan pelajar memilih sendiri pelajaran yang disukainya. Selanjutnya, dia menyarankan bahwa sistem persekolahan itu dibubarkan saja karena tidak efektif. Anak-anak lebih banyak belajar sendiri pengetahuan di luar sekolah, seperti membaca buku, koran, mendengarkan radio, nonton film, dan televisi melalui pergaulan dan lain-lain dibanding sekolah. Kalau ini diterapkan di Indonesia, anak-anak nggak usah sekolah, itu bubar. Karena budaya kita belum mendukung untuk budaya belajar gitu. Orang-orang di Indonesia itu harus seperti dituntun, ayo belajar ini, belajar ini. Jadi kalau anak-anak dibebaskan, sudah tidak ada sekolah, lah itu bahaya juga gitu. Maka seperti saya sampaikan tadi, pendidikan itu seperti membuat baju. Baju itu harus didesain sesuai dengan ukuran dan model dari pemiliknya. Tidak bisa semua disamakan. Kemudian analisis pendidikan selanjutnya adalah analisis pendidikan level mikro. Bagi kelompok ini, pendidikan persekolahan dianggap gagal dalam mencapai tujuannya, yaitu membentuk manusia paripurna. Dan tujuan utamanya memanusiakan manusia. Hal yang menjadi tujuan dari analisis model ini adalah perbaikan sistem pendidikan agar dihasilkan manusia seutuhnya. Jadi kalau yang awal-awal tadi agak ekstrem ke kanan, ada yang ekstrem ke kiri. Kalau yang level mikro ini agak lebih santai, ya, tidak miring kanan atau miring kiri. Ini sudah mulai umatan wasatan pertengahan gitu. Bahwa perbaikan itu ya harus menyeluruh, tidak selalu husnudon, tidak juga selalu suudon. Arah perbaikan yang dituju sama dengan model yang dikemukakan oleh sosiologi kritis, yaitu selain dari peningkatan kualitas pendidikan, ia juga tidak boleh bernuansa politik, rasialis, dan seagregatif, melainkan harus merata untuk setiap lapisan dan golongan masyarakat, serta harus berpihak kepada kaum lemah yang paling memerlukan pertolongan. Ya, studinya berangkat dari orang-orang kritis, dan memang pendidikan itu ya seperti itu, maka perlu adanya perbaikan. Perbedaannya dengan model sosiologi kritis adalah bahwa dalam pandangan ini melakukan analisisnya pada level mikro, mengkaji pelaksanaan pembelajaran di sekolah, di dalam kelas, meliputi kurikulum, metode pembelajaran, perlakuan guru terhadap peserta didik, dan lain-lain yang berkaitan dengan pembelajaran di sekolah. Harus dianalisis kenapa terjadi seperti ini. Itu dianalisis di mana? Tidak di level atas saja, tapi juga level bawah, di lembaga pendidikan juga. Bagaimana kurikulumnya, bagaimana interaksi guru dengan murid, bagaimana peraturan yang ada di sekolah tersebut. Karena ya kalau sebagus apa pemerintah menyusun kurikulum, ketika tidak diterapkan di sekolah, maka juga tidak akan berhasil sesuai dengan keinginan dari pemerintah tersebut. Kemudian untuk memperoleh pemahaman yang baik tentang pendidikan, harus dilakukan pengkajian terhadap bagian sehari-hari di sekolah, di dalam kelas, terhadap orang-orang yang berinteraksi, saling berhubungan, dan saling berpengaruh satu sama lainnya. Dalam interaksi berlangsung proses komunikasi dengan menggunakan simbol-simbol.
Kalau kita masalah di sekolah kita itu salah satunya bullying gitu ya. Bullying itu ya bermasalah itu. Itu akan dampak yang luas. Jadi bullying itu juga model kayak tadi orang borjuis, proletan tadi, orang-orang yang punya kuasa menekan orang-orang yang tidak punya kuasa gitu. Dan itu harus diputus karena itu akan menghasilkan hasil yang buruk baik dari mental pelakunya atau mental korbannya. Dalam interaksi berlangsung, proses komunikasi dengan menggunakan simbol-simbol. Keberhasilan interaksi atau komunikasi memerlukan dukungan media yang relevan dan situasi yang kondusif. Oleh karena itu, persediaan dan penggunaan media belajar yang relevan serta situasi yang kondusif bagi pelaksanaan pendidikan merupakan sesuatu hal yang mutlak diperlukan. Jadi, analisis model ini adalah perlu perbaikan dari hal-hal terkecil dari pendidikan itu sendiri. Jadi, ini beberapa model analisis dari kajian sosiologi pendidikan. Semoga teman-teman punya gambaran tentang sosiologi pendidikan itu seperti apa. Bagaimana orang-orang sosiolog itu memandang pendidikan dan permasalahannya. Untuk lebih lengkapnya nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya dengan membahas setiap model dari model-model sudut pandang tadi.